Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Setiasi dari kelas 05 SMJK 04 dengan NIM 21101055131. Dengan adanya saya di sini, saya akan menjelaskan modul Bea Materai. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang prinsip dan pemungutan atau pengenaan dan pengertian Bea Materai. Dasar hukum pengenaan bea materai adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985. Undang-undang ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 1986. Selain itu, untuk mengatur pelaksanaannya telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 tentang perubahan tarif bea materai yang berlaku sejak tanggal 16 Mei 1995 dan terakhir PP nomor 24 tahun 2000 mulai berlaku 1 Mei tahun 2000. Pengertian UU Bea Materai nomor 13 tahun 1985 yang telah berlaku selama 35 tahun mulai dari 1 Januari 1986 dan belum pernah mengalami perubahan dalam masa 35 tahun. Terbanyak dinamika yang tidak bisa diantisipasi dalam UU Nomor 13 Tahun 1985 bahwasanya perkembangan teknologi dan komunikasi serta kelaziman internasional dalam kegiatan ekonomi salah satunya adalah dokumen elektronik. Selanjutnya, bea materai adalah pajak atas dokumen, bukan bukti sahnya suatu dokumen, di mana dokumen itu sendiri adalah suatu yang ditulis atau tulisan dalam bentuk tulisan tangan, cetakan, elektronik yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan. Elektronik di sini dapat meliputi dokumen yang mesin elektronik, email, electronic data capture atau edisi, di mana merupakan objek bea materai. Jadi, syarat mutlak objek bea materai adalah jika ada dokumennya. Tanpa dokumen tidak ada objek bea materai. Satu dokumen hanya dikenakan satu bea materai. Selanjutnya, ada prinsip umum pemungutan atau pengenaan bea materai. Yang pertama, ada bea materai dikenakan atas dokumen atau merupakan pajak atas dokumen. Yang kedua, ada satu dokumen hanya terutang satu bea materai. Yang ketiga, ada rangkap atau tindasan yang diikuti ditandatangani tentang bea materai sama dengan aslinya. Selanjutnya, ada ranah bea materai adalah ranah perdata. Dokumen yang bersifat perdata meliputi 1. Surat perjanjian, surat keterangan atau pernyataan, atau surat lainnya jenis beserta rangkapnya. Yang kedua, ada akta notaris beserta prodi, salinan, dan kutipan. Yang ketiga, ada akta pejabat, pembuat akta tanah, beserta salinan dan kutipannya. Yang keempat, ada surat berharga dengan nama yang membentuk akta tersebut. Yang kelima, ada dokumen transaksi surat berharga termasuk dokumen transaksi kontrak, jangka, dengan nama dan bentuk apapun. Yang keenam, ada dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minat risalah lelang, salinan risalah lelang, dan grosir risalah lelang. Yang ketujuh, ada dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nominal lebih dari 5 juta yang dokumen menyebutkan penerima uang, contohnya koperasi. Kedua, ada dokumen yang berisi pengakuan bahwa utang tersebut atau sebagian telah dilunasi atau terbongkar, contoh tagihan kartu kredit. Selanjutnya, ada tarif bea materai. Dokumen dikenai bea materai dengan tarif tetap sebesar Rp10.000 berlaku mulai 1 Januari 2021. Tarif tersebut dapat diturunkan atau dinaikkan dengan peraturan pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Dokumen dapat dikenai bea materai dengan tarif tetap yang berbeda dalam rangka melaksanakan program pemerintah dan mendukung pelaksanaan kebijakan moneter atau sektor keuangan dengan pasal 6 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020. Selanjutnya, ada yang tidak dikenakan bea materai seperti dokumen yang berupa pertama ada surat penyimpanan barang, yang kedua ada konsumen, yang ketiga ada surat angkut penumpang dan barang, yang keempat bukti pengirim dan penerimaan barang. Selanjutnya,
Segala bentuk ijazah, surat tanda tamat belajar, tanda lulus, surat keterangan telah mengikuti suatu pendidikan, pelatihan khusus, dan penataran termasuk pula surat-surat yang bersifat hukum publik misalnya akta kelahiran dan surat nikah. Selanjutnya ada tanda terima gaji, uang tunggu pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang ada kaitannya dengan hubungan kerja serta surat-surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran. Yang keempat, ada tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, kas Pemda, dan bank. Selanjutnya, ada tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi. Selanjutnya, ada kwitansi untuk semua jenis pajak. Selanjutnya, ada surat gada yang diberikan oleh PT Pegadaian. Selanjutnya, ada kupon atau tanda pembagian keuntungan atau bunga dari efek dengan nama dan dalam bentuk apapun. Di sini juga ada saat terutang bea materai itu apa aja sih? Pertama tuh ada dokumen yang dibuat oleh satu pihak ditentukan pada saat dokumen diserahkan dan diterima oleh pihak untuk tiap dokumen itu dibuat. Jadi bukan pada saat dokumen itu ditandatangani. Contohnya kwitansi dan cek. Yang kedua, ada dokumen yang dibuat dari satu pihak ditentukan pada saat selesainya dokumen itu dibuat, yaitu ditutup dengan tanda tangan dari yang bersangkutan, contohnya surat perjanjian jual beli. Yang ketiga, ada dokumen yang dibuat di luar negeri ditentukan pada saat digunakan di Indonesia. Selanjutnya, ada pihak terutang bea materai, yang artinya pihak yang berutang bea materai adalah pihak yang menerima atau yang memperoleh manfaat dari dokumen kecuali ditentukan lain oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Ada cara pelunasan bea materai. Yang pertama dengan cara menggunakan benda materai, yaitu materai tempel. Yang kedua ada kertas materai. Terus selanjutnya dengan cara yang ditetapkan oleh pemerintah, Menteri Keuangan. Selanjutnya cara menggunakan materai. Yang pertama, materai ditempel, direkatkan seluruhnya utuh dan tidak rusak. Direkatkan ditempel di mana tanda tangan akan dibutuhkan. Yang ketiga, membutuhkan tanda tangan disertai tanggal, bulan, dan tahun dengan tinta atau sejenisnya. Pelanggaran ketentuan-ketentuan di atas dianggap tidak bermaterai. Yang keempat, ada kertas materai yang sudah digunakan tidak boleh digunakan lagi. Di sini dijelaskan objek yang diharuskan menggunakan bea materai dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang bea materai adalah dokumen perdata berupa kertas, dokumen perdata elektronik, dokumen-dokumen yang termasuk dokumen lelang, dan dokumen transaksi surat berharga. Di sini juga ada pengecualian penggunaan bea materai dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea materai terbaru. Ini merupakan fasilitas yang diberikan untuk pertama, dokumen terkait dengan penanganan bencana alam nasional. Kedua, ada dokumen terkait kegiatan sosial dan keagamaan. Yang ketiga, ada dokumen terkait pelaksanaan program pemerintah atau kebijakan lembaga moneter atau jasa keuangan. Yang keempat, dokumen terkait pelaksanaan perjanjian internasional. Sekian presentasi tentang modul bea materai dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.